Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dikemukakan uraian mengenai bahasan saya tentang perbedaan waktu dan pelaksanaan beberapa ibadah antara Indonesia dan Saudi Arabia. Saya ingin mengemukakan pertama, mengapa pandangan yang sudah cukup lama ini baru diungkapkan sekarang. Dan yang kedua, ingin menyampaikan beberapa saran. Pendapat ilmuwan cendekiawan yang antara lain ahli astronomi Profesor Tono Saksono seperti yang telah dikemukakan di depan memperkuat keyakinan saya bahwa secara nalar akal dan pemahaman syar'i yang ada pada saya, pendapat saya yang mengikuti Saudi Arabia ketika Indonesia berbeda adalah sikap dan pendapat yang menurut pribadi saya benar adanya. Lepas dari kemungkinan, oh itu keliru. Dan kalau ada yang memandang keliru atau bahkan salah mutlak pula, saya sangat terbuka untuk menerima kritik, bantahan yang kasar sekalipun. Dan akan saya jadikan bahan koreksi bagi diri saya. Jadi itu mengapa baru saya kemukakan. Saya selain terus-menerus pada diri saya ada pertanyaan, didorong oleh pendapat Profesor Tono Saksono yang beliau ilmuwan antara lain di bidang astronomi. Dengan ditinggikannya ketinggian derajat hilal dari 2 sampai 3, ini berarti pikiran manusia, pendapat manusia, pengetahuan manusia dijadikan bahan pengaruh menentukan ibadah. Dan terkesan pada saya, kalau 2 derajat saja sulit untuk melihat hilal, apatah lagi kalau direkayasa menjadi 3 derajat. Lebih jauh lagi untuk adanya kemungkinan bisa dilihat, cenderung menjadi tidak bisa, tidak mungkin bisa dilihat kalau ukurannya atas dasar pemikiran dan rekayasa dinaikkan dari 2 menjadi 3 derajat. Sehubungan dengan uraian pada 5 episode yang lalu, saya perlu memberanikan diri menyampaikan saran-saran sebagai berikut. 1. Pemerintah Indonesia tidak mengesampingkan posisi dan peran Saudi Arabia dalam menentukan kalender kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya tentang ibadah haji dan penentuan awal Ramadan. Haji terkait dengan tempat yang adanya di Saudi Arabia. Dan Saudi Arabia adalah tempat diutusnya Rasulullah di muka bumi. Jadi kalau dalam masalah pelaksanaan ibadah haji,
Saudi Arabia dikesampingkan, dalam pandangan saya tidak tepat. Pertimbangkan kembali orang yang menentukan atau berpendapat bahwa tiap daerah, tiap wilayah, tiap negara mempunyai matlak sendiri, berhak menentukan dan independen untuk menentukan kapan puasa, kapan Arafah, kapan Idul Adha, berdasar atas masing-masing negara punya matlak tersendiri yang bersifat lokal atau nasional. Agaknya mengenai ini perlu dipikirkan ulang. Yang ketiga, pemerintah Indonesia sebaiknya mengambil prakarsa konferensi musyawarah yang sifatnya internasional dunia Islam tentang kalender tahunan dan menjadikan Saudi Arabia sebagai pusat kegiatan ibadah haji yang rutin tahunan dalam menyusun kalender dalam rangka untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia dalam soal peribadatan. Kalau dalam soal politik, ya ketatanegaraan boleh berbeda, leluasa malah. Tetapi dalam soal ibadah agaknya perlu ketat. Sedapat mungkin tidak ada perbedaan itu. Perbedaan pemahaman itu bisa, karena setiap orang boleh mengemukakan pendapat. Tapi pendapat-pendapat itu hendaknya bisa diusahakan menjadi ijma. Bisa ijma nasional, regional, atau internasional. Pemerintah Indonesia secara sungguh-sungguh menyertakan para ulama, para ilmuwan, para cendekiawan muslim, para ustadz, para penceramah dalam hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah aktual seperti perbedaan pendapat tadi. Dan saat ini ada yang aktual sekali, yaitu masalah RKUHP, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agaknya perlu seluruh umat Islam, apalagi para ustadz, para kiai, para penceramah, untuk memberikan perhatian bagaimana pendapat kita soal LGBT. Zina suka sama suka, judi atas kemauan sendiri, minum minuman keras atas kehendak pribadi. Jangan sampai negara Indonesia yang seharusnya religius dipengaruhi oleh paham yang sekular, bahkan anti agama. HAM kita adalah HAM yang dijiwai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang religius, agamis, mengindahkan norma-norma agama, hukum, adat, moral, akhlak, budi pekerti mulia. Bukan HAM, hak asasi manusia, yang berdasarkan kebebasan kemauan tiap orang, yang bebas sebebas-bebasnya tanpa mengindahkan norma-norma tadi. Ini perlu ada keikutsertaan kita semua untuk mengetahui
apa isi rancangan undang-undang tentang hukum pidana yang akan dibahas di DPR dan selanjutnya tentu akan disahkan. Agaknya waspada sebelum RKUHP disahkan, waspada sebelumnya, lebih baik dari menyesal dan bereaksi sesudah RKUHP disahkan. Karena kalau sudah disahkan, sangat mungkin akan dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang sekali. Kiranya arahan dari Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sedang memangku dua jabatan top dan terhormat, yaitu sebagai ulama besar yang wakil presiden dan wakil presiden yang ulama besar, sungguh sangat diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi, antara lain tentang perbedaan penentuan hari ibadah dan tentang rancangan undang-undang hukum pidana. Demikian pula saya berharap kepada seluruh ulama, majelis ulama, ilmuwan, cendekiawan muslim, semua ustadz, mubalik, penceramah, seluruh mukminin mukminat untuk memberikan perhatian dan sumbangsih pemikiran serta partisipasi aktif dalam pengamalan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang religius. Jangan sampai dipengaruhi paham-paham sekular, apalagi ateis. Inilah ungkapan-ungkapan saya dalam 6 episode yang membahas perbedaan pelaksanaan sholat atau ibadah menurut Islam, dan ditambah dengan perlu perhatian terhadap rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Apa yang saya ungkapkan dalam episode terakhir 6 terkait masalah tadi adalah saya bertanggung jawab sepenuhnya. Saya merasa benar, tetapi saya tidak mau menyalahkan yang lain. Kalau yang saya rasakan benar itu ternyata ada yang menganggap tidak benar, terbuka lebar pikiran dan dada saya untuk menerima kritik, bantahan, bahkan sanggahan. Saya akan ucapkan terima kasih kepada mereka, dan saya akan menjadikan bantahannya, kritiknya, sanggahannya sebagai bahan introspeksi bagi saya. Dan kepada yang sependapat, kiranya melalui media apapun bisa sama-sama kita ungkapkan. Dengan demikian, masa depan insya Allah akan lebih baik dari masa kini. Dan kalau ada kekeliruan dalam ungkapan-ungkapan saya, adalah itu pendapat pribadi. Tetapi kalau ada yang menganggap benar, mudah-mudahan bisa sama-sama menyebar luaskannya demi kebaikan negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas religius. Billahi taufiq wal hidayah wal muwafiq ila aqmawit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.